Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu. Apa kabar kamu semua? Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita di rumah ataupun berpergian, tetap terapkan protokol kesehatan untuk COVID-19. Untuk pelajaran hari ini, kamu persiapkan selain catatan dan kuota serta perangkat PC. Jangan lupa untuk mengunduh terlebih dahulu file pendukung untuk membuat website ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang CRUD. Nah, apa itu CRUD? CRUD singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Fungsinya untuk melakukan revisi. Jadi proses ini dianggap perlu karena berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Atau bisa dikatakan juga sebagai jalur penghubung antara bahasa pemrograman PHP yang digunakan pada website dengan MySQL sebagai database-nya. Nah, yang pertama untuk create merupakan proses pembuatan data baru. Nah, kalau kita mau masuk ke sebuah website, biasanya ada data yang akan disimpan, ada data yang akan dibuat ke dalam database. Contohnya untuk login, atau contohnya untuk mengisi formulir. Sedangkan read merupakan proses mengambil data dari database kemudian akan diperlihatkan atau dapat dibaca datanya. Nah, pada saat klik login contohnya, maka website akan menjalankan proses baca untuk melakukan verifikasi akun yang sedang kita gunakan. Yang ketiga, update adalah proses mengubah data. Nah, ini yang bisa mengubah data biasanya hanya admin. Contohnya, kalau ada profil yang ingin diubah atau misalnya ada data formulir. Nah, data formulir ini bisa diubah ataupun di-update perubahan datanya. Jadi, pada saat itu, database akan merespon yang data yang lama menjadi data baru. Yang terakhir, delete, yaitu proses menghapus data yang ada pada database. Jadi, pada saat kamu menggunakan formulir, kamu menghapus data yang ada pada database, otomatis juga akan terhapus. Kita masuk untuk membuat CRUD pada website yang sudah kita bangun sebelumnya. Tapi sebelumnya kita harus punya beberapa bahan ya, bahan lainnya seperti adonan bikin kue, kita punya bahan dulu, ada telur, mau bikin nasi goreng, telur, bawang dan sebagainya ya. Berarti di sini bahannya ada, Ibu simpan di OneDrive. Nyimpan di OneDrive ini kenapa? Nah, karena kalau misalnya bentuk ininya seperti folder penyimpanan di komputer, kemudian penyimpanannya juga 5 GB ya. Oke, buka dulu penyimpanan yang udah Ibu sharing. Nah, nanti kamu tinggal copy paste. Ibu tidak ngajarin kamu untuk mengetik ya, jadi harap dicatat, Ibu mengajarin kamu copy paste biar cepat pintarnya ya. Kalau masalah ada pemrograman di dalam situ, nah itu nanti masalahnya atau problemnya itu di program, bukan ke langkah-langkah. Yang penting langkah-langkah kamu benar. Nah, di sini Ibu ngajari langkah-langkah kamu. Mau nanti kamu ada pengembangan setelahnya, itu diperbolehkan ya. Sering-sering aja coba, coba terapkan, nah, kemudian pemodifikasi.
Nah, yang pertama kita buka yang config PHP. Jadi langkah pertamanya itu kita harus bikin database ya. Jadi ini kita buka config PHP, di situ nanti kita buat database dulu. Berarti sekarang saatnya kita membuka web host. Web host. Ini ya, web host. Kalau masih login dengan akun yang sama, mungkin otomatis ya masuknya ya. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan komputer orang lain, sebaiknya jangan lupa keluar logout ya dari akun kamu itu. Baik, di sini login. Login karena kita sebelumnya menggunakan akun Bu Nisa Daulay, jadi jangan lupa akunnya itu akan terhubung selama kita belum mengeluarkannya dari web host yang kita gunakan. Baik, di sini langsung saja kita klik bagian manage website ya, yang sudah kita jalankan tuh Ibu Nisa. Kalau tampilan awalnya itu seperti ini ya. Kalau diklik, tapi karena kita belum ada meletakkan hasilnya, ini 000webhost.com. Untuk sambil menunggu ya, soalnya agak lama loadingnya ini. Nah, sambil menunggu, kita langsung buka yang manage website. Di sini nanti kita bisa menggunakan database, kemudian bisa mengupload juga program dalam bentuk bahasa HTML yang gunanya untuk membuat sebuah website HTML, Bootstrap ataupun CSS. Tapi biasanya kan kita yang dijalankan PHP-nya, PHP. Jadi filenya itu berbentuk PHP. Nah, ini dia, masuk ke bagian tools. Kemudian file manager untuk mengupload file, database manager untuk membuat database baru. Berarti kita harus buat database baru dulu. Database manager. Nah, untuk database ini sebenarnya kita bisa bikinnya satu persatu ya, cuma kan terlalu lama. Jadi Ibu sudah punya filenya. Filenya itu dalam bentuk file SQL. Nah, sebelumnya nanti untuk membuat database ini kita akan diberikan ini dia, tempat menyimpan database. Berarti untuk membuatnya new database, new database, nama database name, database ini database data pelanggan ya, customer aja. Customer, coba database coba aja, nama database coba, database username admin, kemudian passwordnya ini harus ini ya, karakter huruf spesial. Nah, coba admin password create. Di sini akan muncul creating database. Sambil menunggu, kita buka yang sebelum diberikan database ataupun sebelum diberi file. Masih bentuk file kosong untuk Ibu Nisa.
Nah, ini masih belum ada bentuk database. Kalau misalnya kita mau buat, berarti kita buat database-nya dulu. Contoh file yang akan kita gunakan di sini untuk membuat database. Database tadi sudah dibuat, langkah pertama tadi sudah, berarti kita sekarang tinggal buat create table. Nah, create table di sini tinggal kamu copy paste aja ya, untuk lebih cepatnya, lebih gampang lah, lebih gampang. Copy paste, manage database. Di sini kita langsung buat database-nya tadi sudah, nanti akan muncul database-nya. Biasanya agak lama ya. Ini langsung klik di manage. Ini nanti akan digunakan pada saat file config. Manage. Di sini php my admin. Oke, di sini php my admin. Langsung dilihat database-nya itu namanya ID. Coba. Lalu kita buat tabelnya sekarang. Ini diklik dulu. Nama database-nya. Ingat table employees. Nah, ini. Copy. Kemudian buka di file database-nya. Di sini agak lama ya, jadi nanti kita agak sabar lah dulu. Nah, ini dia SQL, langsung pilih SQL aja, nggak usah create table. Kalau misalnya kamu belajar database itu biasanya dipelajarin itu cara membuat manual, tapi karena filenya sudah ada, biar agak cepat juga, langsung klik SQL. Baru paste. Go. Masalah di online ini mungkin loadingnya agak lama ya, apalagi kalau misalnya jaringannya tidak begitu bagus. Oke, sudah selesai. Berarti kita sekarang lanjut ke manage database yang tadi. Di situ tadi ada manage database di sini. Nah, berarti kita sekarang berpindah ke file manager. Pindah ke file manager. Ingat ya, pindah ke file manager. Untuk menambah filenya, kita klik file manager. Lalu pilih upload file. Nah, nanti muncul seperti ini ya. File awalnya public HTML dengan TMP. Untuk menambahkan filenya kita letakkan di bagian public HTML. Ini diklik. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, DB kalau misalnya belum dipindahkan, silakan dipindahkan ke public HTML. Tadi sudah Ibu pindahkan ya, DB1. Berarti kita tambahkan filenya lagi, new file. Di sini yang pertama kita beri PHP untuk menghubungkan koneksi antara database dengan file PHP-nya. Create. Nah, ini config. Silahkan diklik lalu diedit untuk menambahkan bagian programnya. Config. Ini copy paste, Ctrl+A, Ctrl+C, lalu pilih ke ini, paste, Ctrl+V. Kalau sudah, save and close. Nah, untuk yang perlu kamu ketahui, ini ubah namanya sesuai dengan yang ada di database. Username, password, data dan database name. Database name kamu lihat database name-nya itu di sini. Bentar ya, database name.
Ini tadi di database manager. Di situ ada beberapa informasi yang bisa kamu simpan. Database name, username, sama apa namanya, password tidak termasuk ya. Database name, DB user dengan hostnya tetap localhost, tidak diubah. Jadi jangan salah menaruhnya. Nah ini DB server localhost tetap, DB username yang diganti, DB password, DB name, username, name dengan password. Oke, save and close. Kalau sudah, kita coba ke menghubungkannya. Oke, ini tadi sebentar. Nah, hore, belum ada. Kenapa? Nah, ya karena belum ada kita apa namanya upload ya untuk file. Kita hanya mencoba koneksikannya. Ternyata untuk koneksi config .php, panggil filenya config .php. Jadi berlaku untuk file-file yang lain. Jika ada file yang mau diunggah, misalnya coba, berarti tambahkan config .php. Coba PHP. Nah ini filenya tidak ada masalah ya. Jadi kita lanjutkan dengan menambahkan file berikutnya, yaitu file index. Berarti tambah file, nama filenya index.php. Index.php. Create index.php, pilih edit kembali, ambil datanya tadi di index. Nah ini Ctrl C, jangan salah ngomongnya, Ctrl V, save and close. Kalau mau diubah, mau dimodifikasi boleh ya, tapi Ibu hanya kasih contohnya. Bagi yang sudah expert silahkan cari-cari lagi, cobakan lagi. Kita coba index.php atau langsung saja ini enter. Nah, tidak usah panggil index.php. Oke, berhasil ya. Tambah baru, pada saat itu tambah baru dia akan menuju ke. Nah, maka berhasil? Tidak, karena create PHP-nya belum ditambahkan. Berarti kita harus tambah create PHP. Oke, tambah file create PHP, PHP create, terus kita Ctrl A, Ctrl C, create, edit, paste, Ctrl V. Oke, save and close. Save. Kita ulang ya, create. Indeksnya akan dipanggil, lanjut tambah baru. Sudah muncul, kita cobakan. Nama Butet, alamat gaji 2 juta, submit. Nah, sudah ada. Nah, lanjut ya. Jadi begitu seterusnya. Untuk indeks, untuk create sudah, read, kemudian update, delete. Nah itu bisa dilanjutkan semampunya ya, bisa dilanjutkan sendiri ya. Hampir sama caranya seperti yang ini tadi, ditambah filenya, kemudian setelah ditambahkan diberi nama dengan extension PHP, di edit, pilih edit, copy paste filenya sampai yang file kesemuanya itu masuk ya.
Setelah beberapa lama, Ibu langsung aja copy paste, create, edit, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, apakah berhasil? Oke, kita bikin baru. Tambah baru satu lagi ya, tambah baru. Nama, Bujang, Jalan Merdeka, gajinya 1 juta. Oke, submit. Berhasil? Ya, berhasil. Untuk read, view, kita coba untuk Butet. Oke, berhasil. Update. Contohnya si Butet, janganlah namanya si Butet ya. Update record. Kita mau ganti namanya. Nah, ganti namanya Ibu Nisa lah. Ibu Nisa. Gajinya, tambahkan namanya sedikit satu ya. Submit. Amin. Kok ada segitu kan lumayan. Makanan satu kampung. Oke, berhasil ya, 20 juta. Ya, bisa. Si Ujang ini udah nggak kerja lagi. Berarti mau dihapus lah rekodnya. Klik delete. Yes, are you sure you want to delete this record? Yes. Kalau Anang, no. Oke, jadi inilah hasilnya untuk hari ini. Jangan lupa dipraktekkan, diulang-ulang. Ya, kalau misalnya kamu ada masalah, silahkan dicek kembali untuk baris programnya. Untuk nanti akan Ibu kasih filenya itu dalam bentuk PHP aja ya. Soalnya dari yang banyak ditemukan error dari yang menggunakan dokumen ataupun menggunakan PDF. Jadi nanti Ibu kasih file PDF-nya, file PHP-nya. Jadi kamu nggak usah khawatir, pasti berhasil. Yeay, Ibu Nisa baik sekali. Oke, sampai sini. Sampai jumpa minggu depan.